Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami sekarang berada di Taman Kota yang di dalamnya ada Mak Eroh sama Abdul Rojak menerima Kalpataru dari Pak Presiden zaman Pak Soeharto. Ya. Sekarang kami juga ketemu dengan Bapak Dr. Anas Haji Dadan Sukandar sebagai Ketua Dewan Air Jawa Barat. Kami akan bincang-bincang berkaitan dengan lingkungan hidup, terutama tentang air atau sungai yang akan mengganggu bendungan Dewi Keris. Itu. Barangkali Pak Dadan, nih ya. Kita sekarang alhamdulillah bahwa Kabupaten Tasikmalaya sudah diusulkan menjadi kawasan Geopark Galunggung. Aspiring Geopark Galunggung menuju Nasional Geopark Galunggung yang pada saat ini sedang diusulkan oleh Bapak Bupati Pak Ade Sugianto untuk menjadi Geopark Nasional. Mudah-mudahan karena ini berkaitan dengan hidup, karena ada 3 pilar Geopark ini, ada konservasi, edukasi, dan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satunya tentang konservasi, ini perlu dijelaskan oleh Pak Dadan sebagai Ketua Pengembangan Air di Jawa Barat. Bagaimana konsepnya Pak Dadan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus, ini koordinator Geopark. Saya sangat senang, saya juga bahagia Bapak di Tasik, karena kebetulan saya ada acara di Tasik. Kaitannya dengan konteks tadi masalah lingkungan dan masalah sungai, izin saya untuk menjelaskan satu poin dulu tentang bagaimana itu lingkungan. Ini sebagai contoh di Kota Tasik, taman-taman yang ada di wilayah Kota Tasik itu diberdayakan dengan program apa yang disebut ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau itu banyak manfaatnya, di samping untuk sarana olahraga, rekreasi, untuk refreshing. Orang-orang di sekitar sini boleh istirahat, boleh menikmati udara lingkungan yang baik. Yang paling penting, taman ini harus dijaga kebersihannya, keamanannya, ketertibannya. Setiap hari petugas bersih-bersih, setiap hari juga orang motorik. Tapi kita punya program apa yang disebut 3R, resource, dan lagi. Nah, ketiga program ini di taman ini diterapkan bagaimana orang tidak membuang sampah sembarangan. Ada tempat-tempat pembuangan sampah organik, anorganik, B3, limbah, dan plastik. Semua itu sebenarnya sudah ditangkap, tapi barangkali karena masyarakatnya belum paham, yang penting mah buang aja. Tapi paling tidak bersih. Jadi karena ini adalah taman yang harus dijaga, kami koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertamanan. Lingkungan hidup khususnya pertama adalah untuk sarana. Selanjutnya untuk yang kedua kita bicara sungai. Sungai itu saat ini menjadi satu program yang sangat besar secara nasional. Hampir di semua jalur sungai itu adalah tempat pembuangan sampah terpanjang. Di mana-mana. Nah, itu terjadi. Padahal sungai sangat berharga ya kalau ya. Karena apa? Belum paham arti penting sungai dan kenapa kita perlu revitalisasi tadi konservasi itu penanaman di sekitar jalur sungai supaya sungai itu tidak terkontaminasi oleh limbah sampah, oleh karena runtuhan, longsoran, dan banjir bandang yang membawa sampah ke sungai. Kalau kita bicara lebih keris, persoalannya karena memang persoalan bukan hanya debitnya berkurang, pengurangan debit air yang masuk ke bendungan itu banyak tersumbat
Oleh apa? Oleh sampah, oleh sedimen yang tumpul, Dari tertahan, yang apa longsor itu. longsoran itu. Dan itu semuanya seharusnya sudah terpelihara oleh warga di saluran sungai atau yang disebut dengan daerah aliran sungai das. Harus dibedakan antara das dengan sungai itu sendiri. Kalau das itu kumpulan dari anak-anak sungai yang bermuara ke sungai besar, ditampunglah di Leuwi Keris. Kenapa itu Leuwi Keris dibikin? Karena itu untuk mengairi irigasi di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sampai ke Jawa Tengah. Sampai ke Cilacap, ya. Jawa Barat yang pasti itu Tasik, Ciamis, Pajak, Pangandaran itu masuk. Dan itu sudah diprogram untuk betul-betul memanfaatkan. Nah, untuk memanfaatkan itu ada saluran irigasi tersier, sekunder, primer. Nah, disitulah sampah-sampah berkumpulan. Jadi seharusnya air itu sampai ke hilir, belum sampai ke hilir, di pertengahan sudah saya tersumbat oleh sampah dan kotoran itu. Oleh karena itu, terima kasih atas kesempatannya. Saya dari Dewan Air Jawa Barat, PSDW Jawa Barat, sangat berterima kasih dengan kontak secara visual, secara informasi seperti ini, dan ini perlu disampaikan di masyarakat, kan diedukasi sama masyarakat bahwa sampah itu ada akronimnya, Kang Agus. Ya. Ada Apa itu contohnya di sini ya. Ya. Ya, Ada contoh di sini. ada contohnya nanti. Jadi apa arti akronim sampah? Ya. Sampah itu adalah akronimnya, singkatannya dari sumber, amal, pahala. Sampah bisa menjadi amalan yang baik di dunia dan di akhirat. Ya. Jadi Karena ketika, sebagian daripada iman itu ya. ya, jadi kita begitu ngambil sampah atau kotoran saja, apa saja punya nilai. Untuk siapa? Untuk dirinya, dan manfaatnya untuk orang lainnya. Berarti itu kan kebajikan dan kebijakan yang terbaik. Pahalanya sangat besar sekali. Luar Ya. biasa. Ada dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi sekali lagi sampah itu sumber amal, pahala, akhirat. Bapak yang mengambil, ibu yang mengambil sampah, yang menerima asas pahalanya untuk bapak dan ibu itu sendiri. Ini bagus nih. Kira-kira Edukasi begitu yang sangat, ya. iya, Jadi iya. tolong ini Kang Agus sebagai pengelola biopark segala macam, sampah itu sampaikan kalimat-kalimat supaya mereka sadar bahwa ini bukan datang dari fisiknya. Membuang sampah semua jadi dosa. Kalau ngambil Mengambil sampah sampah, menjadi amalan yang pahala. baik. Wah, ini bagus sekali. Ya. Ya, iya. Jadi Ini harus gitu ya. dibudayakan ya. Ya, harus dibudayakan, termasuk juga nanti bagaimana membuang sampah pada tempatnya. Harus juga mempersiapkan tempatnya. Tempatnya. Jangan sampai kita buang rokok karena nggak ada Nggak ada aspal, buang ininya. sembarangan. Oh, iya, iya. Tempatnya disiapkan itu, baru diedukasi, baru diperingati. Kalau perlu bikin aturan tata tertib, aturan main di lingkungan itu. Insya Allah, kalau mereka sudah sadar, mereka harus Ini mungkin bagian wali kota ya. ya. Mudah-mudahan nih wali kota yang terpilih 2024 sekarang sampai 2009 peduli sampah nih. Wali kota Ya, ini sangat penting peduli sekali. sampah dan peduli lingkungan. Termasuk nanti Bupati Tasikmalaya Ya. dan Bupati Ciamis Ya, untuk semua. menggerakkan dari mulai rumah tangga, RT, RW sampai ke kelurahan sampai ke kota dan kabupaten. Betul. Nah, itu betul. Ini Ya. mudah-mudahan ya Bupati Tasikmalaya, Bupati Ciamis dan Wali Kota Tasikmalaya peduli sampah untuk menjaga lingkungan bendungan Leuwi Keris yang sangat mahal di Indonesia, 3,1 triliun. Ya. Nah, itu ya. Ya. Terus apalagi programnya Pak Dadang? Jadi intinya Ya. slogannya sampah itu tidak bisa ditangani orang per orang, tapi harus terintegrasi semua pihak. Ya, malu dong kalau sungainya kotor, antara kota dengan kota aja berselisih. Hanya persoalan sampah, persoalan tanggung jawab, persoalan kebersamaan. Yuk kita sama-sama sebagai orang Islam, sebagai orang yang punya perasaan, jagalah lingkungan. Itu aja ya, Kang Agus dari Ya. saya. Barangkali kita lihat Yuk. lihat Yuk, makasih. lihat Pak sambil jalan Pak. Yuk. Sambil jalan. Sini Pak. Jadi kami akan melihat penanganan sampah salah satunya di kota di Taman Kota.
di Taman Alun-Alun Kota Tasikmalaya yang sudah dibuat koordinasi oleh Dinas LH ya? Ya. Sama Pak Dadan sebagai penasehatnya ya? Ya. Ya, ya. Ya alhamdulillah nih tamannya bersih karena oleh Pak Dadan sudah sampaikan di sini ada khusus pengelola sampah. Ya. Bagaimana masyarakat mau tertib sampah kalau tidak ada tempat pembuangannya? Ya sementara itu. Dan taman ini juga dipelihara dengan kegiatan dari masyarakat, dari lingkungan pendidikan, dari tokoh-tokoh masyarakat untuk bersosialisasi di taman ini dalam bentuk olahraga massal. Ya ada senam, ada mungkin permainan. Ini mungkin ada ya kalau bersih senang kan? Bah lihat nih, ada nih sampai ini karena bersih senang. Ya. Jadi ini taman tetap masih termasuk juga Ini salah satu contoh. ini tempat sampah yang bisa dibuang asal habis. Ya. Ini harus dulu. Ini kita juga coba meng-hire masyarakat untuk paham dengan masalah sampah sendiri, masalah taman sendiri, dan terutama juga paham. Ini saya tunjukkan di sini ada pojok komposting. Ini sampah-sampah itu yang dibutuhkan di sini tempat contoh pondok komposting. Bisa juga di warga nanti bebas. Nah, pondok komposting pajak komposting. Bagaimana pada jelaskan? Pondok komposting ini adalah sampah-sampah pagi itu sampai buku sampai terbuka dari kotoran-kotoran lain dan nanti hasil pembuatan taman. Kompos taman. Sampai subur. Ya, termasuk dari sini kalau ada bibit. Yang kedua, ini saya kasih data sedekah sampah. Apa itu? Ya. Sampah sedekah itu adalah botol plastik, Pak. Ini masih bisa manfaat ya. Oh sangat, Pak. Jadi khusus sampah anorganik. Contohnya itu. Ini Iya. plastik ini dikumpul, sekilo itu bisa 10.000. Kurang lebih 40-50. Tidak seimbang kalau nilai pulung. Tapi kalau sudah dikumpul ada 100 di sini, kan tinggal ngambil gampang. Makanya disebut sedekah sampah. Buanglah bahan plastik, botol. Jadi ini menjadi dua amalan. Yang Ya. pertama membuang sampah juga amalan, kedua sedekahnya juga amalan. Ya. Ini untuk apa sedekahnya nanti? Dan Ada rencananya? rencananya yang mereka itu ya untuk si orang itu sendiri. Banyak, Pak. Di sini orang pengangguran. Yang Ya, terbantu yang- oleh Ya, Orang terbantu penjualan. pemulung. pemulung. Bahkan ada kelompok pemulung. Itu luar biasa. Sudah kerjasama dengan taman ini. Bahkan juga ada namanya kelompok secara internasional. Bisa kelompok sampai nasional. Dan ini skalanya besar. Iya, iya. Nah, tapi ini kita bertahap dulu Iya, Kota Pak. Tasik Iya, untuk supaya sampah-sampah yang punya nilai itu terkumpul dan bisa terjual secara kompeten. Ya, kita akan mengarah ke sana. Ada program kayaknya bank sampah ini. Ya, Bank sampah di RT di RW. Bagaimana sampah yang ini diketahui oleh Pak contohnya Dadan? mirip iya. ini. Oh, iya. bank Di sampah lingkungan ini. itu di lingkungan itu yang sampah yang punya sampah organik atau organik yang bisa bungkus-bungkus dijual, terutama plastik-plastik. Ini sebenarnya small system bank sampah. Semua sistem bank sampah. Ya, ini hanya sekedar contoh. Kalau Anda membuang sampah di sini, punya nilai. Kalau Anda ngumpul di masyarakat bikin bank sampah, punya nilai. Sama, Pak. Jadi bahkan buat ibadah, Ya, buang sampah dan sedekah sampah. sampah. Nah, ini yang harus digalakan. Karena orang juga tidak sembarang. Nah, ini juga ada contoh jenis sampah yang harus dibuang dan disimpan pada tempat. Ini pemerintah kota yang membuat kelompok jenis sampah. Ini contohnya. Nah, ini ada contoh kan, contoh untuk sampah organik.
sisa makanan, sisa sayuran, buah-buahan taruh di situ. Sampah B3, beling kaca yang berbahaya, Iya. obat-obatan. Plastik bekas botol plastik. Tadi juga ada kalau itu sedekah khusus botol plastik yang bisa langsung dijual. Kalau sampah kering, kertas, kardus, koran masuk di situ supaya tidak berantakan. Sampah residu. Nah, Ini pokok paling bahaya ini ya. ini kadang-kadang maaf barangkali maaf ibu-ibu dan segala macam naruh sampah sembarangan ya dari pembalut. Ya. Karena pembalut itu tidak di recycle. Ini nih pembalut ya, nggak bisa hancur ya. Ya, dan Ini. itu tidak ya beresiko, itu Beresiko, kan iya. beracun. Iya. Ya. Racun, ya. Jadi ini justru tempat sampah yang harus dikhususkan. Tapi saya yakin lah di taman ini nggak ada yang buat pembalut. Popok bayi barangkali. Popok bayi mah ada. Ya pemper, Pampers, apa ya. segala macam. Jadi boleh dibilang Kang Agus ya, contoh taman ini sudah lengkap. Taman ruang terbuka hijaunya, untuk pengelolaan cara membersihkan sampahnya, pembersihan lingkungan, dan pemberdayaan edukasi kepada masyarakat melalui olahraga masyarakat, mengolahragakan masyarakat, memasyarakat masyarakat. Sehat Ya, ya. ya, jadi Saling supaya sehat. peduli. Ini adalah konservasi. Konservasi ya. Jenis pohonnya ini mungkin ke depan akan dirubah sesuai dengan konteks kondisi tanah. Karena kita juga nggak bisa ekstrim menebang dengan segala. Yang penting sekarang bersih dulu, lingkungannya bagus, dan insya Allah di sini juga ada nyebor untuk penghijauan. Walaupun tidak bisa dilarang anak-anak kecil. Lihat Pak, di depan kan ada pendopo. Raja dulu kita ya, raja sama Ya. bupati sudah nanam pohon besar, kan hijau sampai sekarang. Itu mungkin udah 100 tahun lebih. Ya, Sejak zaman kerajaan Sukapura ya. Jadi ini contoh yang bisa dijadikan model kepada masyarakat. Bertahap saja Pak, barangkali karena masyarakat juga kurang atau perlu edukasi kesehatan manfaat tadi itu sampah. Karena yang paling bahaya tadi dengan sampah ini akan mendangkalkan bendungan Ya. dan akan mengotori sungai, sehingga sungai ini yang tadi umurnya bisa 20 sampai ratusan tahun, 10 tahun sudah bisa tidak Rusak. berfungsi lagi karena dangkal itu ya. Ya. Ini sangat mahal sekali, bendungannya sangat mahal, 3,1 triliun. Kalau tidak ditangani sampahnya oleh masyarakat Kota Tasikmalaya, Kabupaten dan Ciamis, Ya. ini repot ya. Ya. Betul. Ini kan program nasional yang sangat strategis untuk air, untuk wisata bahkan sekarang, Semua Pak. untuk Multifungsi. listrik, ya Semua multifungsi ada di situ. Dan saya kira lebih ke situ adalah andalan untuk wilayah Jawa Barat Selatan. Ya. Kira-kira gitu. Nah, kekurangan krisis air di mana-mana, salah satu upayanya adalah membuat bendungan untuk daya tampung air untuk keperluan masyarakat, khususnya pertanian, irigasi, dan lain-lain. Ya, termasuk air bersih. Ya, alhamdulillah dengan bincang-bincang dengan Pak Dadan ini sangat berharga untuk tiga pilar geopark: konservasi, edukasi, Ya, dan pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan, supaya kita bisa hidup dengan sungai ini. Ada nambah jadi objek wisata, pendapatan masyarakat, ya, untuk air sawah Jawa Barat dan Jawa Tengah, dan untuk pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. ya. Ya, kalau berkaitan dengan wisata, ada yang lebih penting Pak Dadan, satu pesona. Ya. Ya harus aman, tertib, bersih, hijau, Ya. indah, ramah tamah, dan kenangan. Oh ya, saya tambahkan ya. Pak, di Citanduy itu ada namanya program Green Belt. Green Belt. Apa itu Green Belt? Green Belt adalah penanaman penghijauan di sekitar belt itu sabuk lingkungan untuk menahan supaya tidak terjadi kerusakan lingkungan di sekitar bendungan. Setiap Kebetulannya tahun ada program dari kebetulan- provinsi, Bukan dari fungsi, langsung dari dari pusat. kementerian. Oh, iya, Dan iya. ini sudah berjalan. Adapun yang barangkali tadi dimaksud itu kaitannya di luar wilayah Green Belt tapi terintegrasi dengan Green Belt. Saya kebetulan sekretaris. Kan hulu Citanduy itu kan di Cakrabuana, Ya. yang di sebelah kirinya ada Gunung Sawal, dan kanannya Gunung Galunggung sama Gunung Telaga Bodas, ya. sampai ke Kadipaten. Itu kan harus dihijaukan, harus
dijaga alamiah padadannya. Dengan Makanya program tadi. ya, jadi apa yang disebut program kelompok konservasi. Karena di konservasi itu juga masih banyak Pak lahan-lahan kritis yang harus dihidupkan. Itu tanggung jawab memenangnya kepala daerah. Tapi dalam konteks sungai tidak mengenal batas wilayah. Ini yang penting. Sungai itu tidak mengenal batas. Oh, Ciamis banyak, tidak. Nasional. Seluruh aliran sungai itu hanya menjadi tanggung jawab wilayah kerja. Di Jawa Barat ada sungai, sungai utama provinsi, sungai utama kementerian. Salah satu Citarum itu adalah tanggung jawab kementerian PUPR dan sumber daya air. Kebetulan saya di Dewan Pusat untuk semua sungai, Ciulan, Cilaki, Citarum, Citarum, Cimanuk itu ada di namanya Dewan. Bagaimana itu Dewan Air? Hanya untuk monitoring permasalahan-permasalahan, isu-isu strategis, pembuatan kebijakan gubernur yang baru, untuk pola dan pengembangan calon semua ditata. Tinggal diterapkan di daerah mana yang paling pas. Regulasi apa yang perlu diperbaiki, perlu dirubah, kita perbaiki. Supaya apa? Supaya one river one management, jadi satu manajemen saja Ya. dalam konteks pengurusan sungai, tidak berbelit-belit, dan kewenangannya ada di wilayah sungai dan ada di DAS. Bagaimana tujuannya? Green and clean. Green and clean. Ya, Clean, sungai itu clean. harus bersih, harus hijau, dan semua nanti bendungan di mana-mana itu program ke depan 2030 itu menjadi go green, green economy. Ya, green Ini- economy total. Ini termasuk sangat geopark. bagus sekali Pak. Antara konsep geopark Green. Galunggung ya, berkaitan dengan konsep Pak Dadan ini di Badan Air Di Dewan di Air. Dewan Air Nah. Jawa Barat ini sangat berkait sekali. Nah sekarang sejauh mana informasi dari Dewan Air ke Bupati Tasikmalaya, Bupati Ciamis, sama Wali Kota Tasikmalaya? Ada, Koordinasinya. ya, koordinasinya Ya. di setiap balai wilayah sungai Ada. yang disebut tim koordinasi. Oh, ada Kebetulan saya juga masuk ketua tim ketua timnya. koordinasi TK PSDA ini di sini. Pak ini. Ini contohnya. Ini contohnya ini. Ada kan? Iya, Maka iya, ada. iya. Mudah-mudahan dengan ini sangat berkaitan dengan konsep geopark Galunggung ini. Nah, Ya, ya. Geopark itu perlu integrated, kolaborasi, karena semua persoalan di geopark itu tidak lepas dari apa yang berkaitan dengan Dewan Air dan lingkungan juga ada di situ. Dewan Air itu lengkap Pak, ada lingkungannya, ada sungainya, ada pengembangannya, ada wisatanya dan segala macam. Itu semua ditata dan dibuat aturan-aturan yang sudah termatrik dan terjadwalkan. Salah satunya sekarang adalah rencana alokasi tahunan untuk perkembangan penanaman tanaman apa yang bisa ditanam. Sekarang menurut BMKG kita akan masuk di musim hujan, musim basah. Makanya terjadi hujan walaupun ekstrim. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah membuat mitigasi bencana. Ya, Jadi koordinasi dengan Nah, setiap BPD, badan pengelola bencana ya. ya semua ada. Dewan Air itulah yang membuat satu kebijakan apa yang harus dilakukan oleh daerah. Itu ada di situ semua Pak. Insya Allah Ya. kalau sudah ada master plan geopark ini sangat berkaitan sekali supaya koordinasi antara Dewan Air dengan pengelola geopark sinergi untuk mengamankan sungai. Betul. Ya, ya. Ya. Itu barangkali ya, Badan ya. Ya, Sementara enggak. kita bisa sambung lagi. Ya. Dan sekarang kita akan langsung di pinggir sungai sambil ngobrol-ngobrol sebentar untuk nyambung daripada YouTube ini. Ya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, komen dan bagikan supaya kami bisa membuat konten yang lebih bagus lagi untuk kepentingan bersama. Oke. Ya, assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam geopark, Badan. Salam geopark G3. Ya. Ya, salam geopark.